Welcome back to my channel. Pada hari ini saya akan belajar bersama suami membuat kue appam, itu evening food orang India Kerala. Ini di sini kita memakai 2 gula merah dan lalu dimasak dengan air sampai mendidih. Dan setelah mendidih kita tutup apinya dan kita akan memakai cetakan ini untuk membuat kue appam. Nah, setelah dicuci kita panaskan cetakan terlebih dahulu, dan ini ada ingredientnya, bahan-bahannya. Ini tepung beras dan maida, tepung terigu, ini maida atau tepung terigu. Dan ini tepung beras 1 cup, dan ini ceria jiragam, dan ini baking soda, dan juga 5 kapulaga atau yalaka. Nah, ini gula merah. Ini semua bahan akan kita campur menjadi satu dan lalu kita blender ya teman-teman. Di sini yang memasak tuh suami saya belajar dengan dia karena kemarin tuh pernah sih dibuatkan kue appam ini, rasanya enak, jadi saya mau belajar sama suami membuat cake ini. Nah, ini semua bahan kita campur ya teman-teman. Ini kita blender 1 teaspoon ceria jiragam. Ini bentuknya seperti padi ya teman-teman, tapi di sini orang bilangnya ceria jiragam, tapi bahasa Indonesia saya nggak tahu ya ini rempah apa namanya. Dan ini kapulaga, di sini yalaka, bahasa Malayalamnya yalaka. Nah, ini baking soda 1 teaspoon dan garam juga 1 teaspoon. Ini garam halus ya teman-teman. Nah, di sini juga gula merah tadi yang telah dingin, lalu kita juga campurkan, kita mixi ke dalam blender. Kami kurang menyukai over itu gulanya, jadi kita mengasih 2 gula merah cukup. Biasanya sih 3, tapi manisnya tuh terlalu over, jadi kita memakai 2. Nah, ini kita mixi ya teman-teman, kita blender dulu. Ini kita mixi sampai halus, nanti jadi adonannya sampai lembut seperti bubur. Nah, seperti ini. Gak tahu ya hasilnya gimana, kemarin tuh sih empuk. Dan next
ini cetakan dah panas, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit itu minyak. Kita memakai di sini minyak kelapa murni. Ini minyaknya sampai full ya teman-teman, ke semua cetakan. Nih seperti ini. Kita memasak memakai isi cup, pakai listrik. Biasa pakai gas sih, ini lama. Jadi bagusnya di sini kita memasak. Kita pakai itu powernya 2000. Jadi panasnya tuh speed. Nah, kelihatannya belum panas, kita tunggu sekejap. Nah, inilah adonan tadi, kita aduk-aduk dulu. Kentalnya seperti itu ya teman-teman, nggak terlalu encer, nggak juga terlalu pekat. Nah, seperti ini. Suamiku kurang pandai dalam menggoreng, jadi hasilnya belemotan seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting tuh rasanya ya. Ini kue apam biasanya kalau yang bagusnya rasanya empuk dan gurih gitu. Ini sebab terlalu penuh, jadi keluar semua adonan, kelihatannya sedikit kurang rapi dalam penggorengan. Tapi nggak masalah ya teman-teman. Nah, setelah kelihatan kekuningan, lalu kita balikin seperti ini. Ini menunggu masaknya lebih kurang 5 menit ya teman-teman, lebih kurang. Kalau apinya tuh speed ya 3 menitan sudah masak, tapi kalau bagusnya apinya sedang. Kalau api speed tuh nggak semua masak ya, ke dalamnya kayak mentah gitu. Jadi kita bagus pakai kekuatan api sedang gitu. Dah kelihatan dah kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Dan next adonan yang kedua, continue ya teman-teman. Nih, ini kelihatannya rapi ya teman-teman dari yang sebelumnya. Nah, seperti inilah teman-teman cara yang betul, nggak belemotan kayak tadi. Ini mesti hasilnya lumayan cantik. Mungkin tadi tuh terlalu over, jadi kelihatan adonan nggak rapi gitu. Dan begitulah sampai seterusnya ya teman-teman, sampai selesai. Nah, kalau untuk masak yang sempurna, bagusnya seperti ini ya teman-teman, kecoklatan nih. Nih kayaknya dah bagus masaknya. Bagian sebelah kiri sudah masak, kelihatan 4 bagian sebelah kiri itu udah bagus, udah siap untuk ditiriskan. Dan bagian 3 ke kanan tuh belum matang lagi. Dan kita tunggu sampai semuanya matang.
Wow, seperti inilah teman-teman hasil yang diinginkan, bentuk dan rasanya sempurna gitu. Super, bentuknya cantik dan super empuk. Ya, kita try ya teman-teman. Kelihatannya saya sudah nggak sabar mau nyicipin kuyapam buatan suami. Dan next besoknya saya akan belajar lagi, sebab tadi udah diajarin sama suami membuat ini. Jadi besok saya akan try dengan step yang sama, cara yang sama. Nah, ini teman-teman, super empuk, elastis. Nah, seperti ini, betul. Kelihatannya enak. Jom kita try. Kita tengok di dalamnya gimana ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lentur dan kelihatan seperti sarang semut. Nah, keesokan harinya ini saya punya resepi ya teman-teman. Semalam sudah diajarkan oleh suami dan kita try apakah rasanya sesuai dan sama seperti yang diajarkan oleh suamiku yang semalam tuh. Ini buatan saya. Tapi kelihatannya keras ya teman-teman. Dari adonan kayak melekit gitu, saya rasa nggak sama, tapi bentuk sama. Tapi kita intai dulu lah, ini super empuk nggak ya. Tara, ini buatan aku, super keras. OMG, ini benar-benar mengecewakan sekali. Keras, nggak seperti buatan suami. Entah apa ya yang membuat hasilnya tuh different, berbeda jauh dengan buatan suami. Ternyata hasilnya nggak seperti yang dibikin suamiku yang kemarin. Hasilnya keras dan bantat. Aku nggak tahu sih dari mana silapnya nih, tapi ya nggak apa-apa, nanti lain kali saya akan try lagi. Tapi sayangnya ini saya membuatnya banyak ya teman-teman. Kemarin tuh suami aku buatnya cuma 2 cup, ini saya buatnya 3 cup gitu. Mungkin karena tepungnya terlalu over ya teman-teman, tepung berasnya tuh. Soalnya kemarin tuh kan adonan yang dibikin suamiku cuma 2 cup, jadi aku bikinnya tadi tuh 3 cup. Soalnya aku mau bikin banyak gitu. Resep dan stepnya sudah sama sih sama yang dibikin suami kemarin, cuma itulah hasilnya bantat dan keras. Tapi tak apa, nanti lain kali saya akan mencobanya kembali. Saya tidak akan stop sampai di sini. Memang makanan kuyapom nih sedap sekali ya teman-teman, kemarin yang dibikin suami tuh. Jadi itulah yang membuatku pengen membuatnya lebih banyak dari yang kemarin gitu. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Ya nggak apa-apa. Dan untuk teman-teman yang telah menonton video saya sampai sejauh ini, thank you, terima kasih, happy watching ya teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Dan jika tidak menyukai juga nggak apa-apa, boleh dislike. Oke, thank you, bye-bye.